Ya. Terus lanjut. Taruh. Pinggir, bendera di pinggir, Pak. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hormati anggota KPU Kota Bekasi, yang saya hormati Sekretaris KPU Kota Bekasi beserta dengan segenap jajaran sekretariat, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Bekasi masih setia bersama dengan KPU menanti kehadiran tamu istimewa partai politik peserta pemilu 2024. Masih hadir di sini Ibu Ketua Bu Hairunisa, Bang Ali Mahyair, dan Bu Novita Ulia. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPD Partai Gelora Kota Bekasi beserta dengan segenap jajaran pengurus dan para kader, juga para calegnya yang akan didaftarkan, atau mungkin ada caleg DPRD Provinsi dan DPR RI-nya nih barangkali. Bapak Ibu, selamat datang di kantor KPU Kota Bekasi. Alhamdulillah sore hari ini kita sama-sama melaksanakan salah satu tahapan dalam rangkaian tahapan pemilu 2024, yaitu tahapan pencalonan, di mana partai politik mengajukan bakal calon anggota legislatifnya kepada KPU. Dalam hal ini DPD Partai Gelora Kota Bekasi tentunya akan menyampaikan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Bekasi. Berapa persen nih Pak Ketua? 100% jumlah kursi ya pastinya. Mantap. 30% keterwakilan perempuan terpenuhi ya. Oh, mantapnya 2 kali berarti. Alhamdulillah. Kita dulu bertetangga padahal ya. Sekarang jadi jauh. Gak apa-apa. Kalau jauh jadi pahalanya makin banyak ya. Karena dihitung langkah kaki. Jauh tapi dekat di hati. Ya. Jadi tentunya
karena sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu 2024 di tanggal 14 Desember 2022. Sekarang ditentukan siapa pemainnya. Ya kan, klubnya ini ibaratnya Partai Gelora ini klubnya. Pemainnya ini siapa begitu. Sudah diseleksi tentunya ya secara selektif di internal partai, dan mudah-mudahan memang kader-kader yang terbaik sehingga nanti kalau terpilih nih masyarakat Kota Bekasi diuntungkan. Karena yang jadi adalah orang-orang yang memang berkualitas, yang aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kota Bekasi. Apalagi dengan skema 5 dapil kelihatannya kan lebih banyak peluang ya untuk semua partai politik. Kita nanti mungkin akan melihat Kalimalang lebih berwarna, begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti saya sampaikan di awal, ini adalah salah satu dari rangkaian tahapan pemilu. Nah, di saat bersamaan kami juga sedang melakukan pemutahiran data pemilih. Saya mohon juga peran serta dari Bapak Ibu sekalian. Setiap tahapan kami melakukan pemutahiran data pemilih, tolong dicermati. Kemarin kita sudah menetapkan DPS HP, data pemilih sementara hasil perbaikan. Dari DPS kemudian jadi DPS HP, dan kemudian sekarang kita sedang melakukan tahapan penyusunan DPT, daftar pemilih tetap, yang nanti akan ditetapkan di tanggal 21 Juni 2023. Nah, kami mohon juga masukan sekiranya ada keluarga, anggota masyarakat, kader Partai Gelora yang belum tercatat dalam daftar pemilih, mohon disampaikan melalui badan ad hoc kami atau juga bisa langsung melalui KPU. Karena dengan data pemilih yang berkualitas, insya Allah juga akan mendorong pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Itu dari satu aspek. Belum lagi kita bicara soal partisipasi. Dengan banyaknya partai politik, dengan banyaknya caleg, sebenarnya itu juga bisa mendorong partisipasi masyarakat nantinya ya, sehingga kemudian tidak ada apatisme di kalangan masyarakat terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Nah, itu juga pastinya akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di kota kita tercinta ini. Baik Bapak Ibu, proses penyampaian atau pengajuan bakal calon ini tidak lama, hanya sebentar. Insya Allah nanti akan ditangani oleh tim teknis di bawah komando Pak Ali Syaifa, Ketua Divisi Teknisnya, dan Kasubagnya Pak Thomas Iqbal. Beliau ini sudah expertnya di bidang penyelenggaraan pemilu. Kalau Bapak Ibu ingat tentunya dari tahun ke tahun ketemunya Pak Thomas lagi gitu. Pak ini udah sohib banget sama Pak Thomas. Pemilu 55. Stok lama semua ya, soalnya ya. Cuma ganti kartu aja nih, jadi biru-biru. Saya bilang tadi ke Pak An, Pak, saya di kontaknya masih yang lama ini. Nanti saya ganti. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang. Dan sebelum mengakhiri, saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyambutan kami, penerimaan, dan juga dalam pelayanan masih banyak kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua beserta para komisioner KPU yang lain, salam kenal, saya Muhammad Kurniawan. Biasanya urusan jelas. Jadi dua. Biasanya urusan-urusan begini Bang Arianto dulu. Urusan semen, pasir, aspal gitu kan. Bukan Bang Arianto yang luar biasa. Yang saya hormati Pak Pimpinan Bawaslu, Ibu beserta para anggota, para staf KPUD, Pak Thomas yang namanya sudah familiar tapi ketemunya juga jarang-jarang. Tapi namanya selalu semua partai politik punya kontaknya Pak Thomas. Sangat membutuhkan Pak Thomas. Rekan-rekan media yang saya hormati, para kader, para caleg yang siap berjuang
di 5 dapil di Kota Bekasi, dan insya Allah kita menang. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan semua, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya juga sebenarnya lagi deg-degan juga di proses ini, karena semua Gelora ini karena menggunakan sistem internal, migrasinya ini PR juga beberapa tempat, dan alhamdulillah tadi kita mendapatkan kabar bagus, sudah ada solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang ada, dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk KPU yang juga mempermudah proses ini semua. Dan juga yang kedua jelas tadi Ibu Ketua sudah menyampaikan, di kita ini termasuk yang harus banyak-banyak bersyukur dengan perubahan dapil. Dulu waktu saya jadi anggota Dewan periode 2014, 6 dapil, Bekasi Timur sendiri. Kemudian sekarang ada 5 dapil, maka sesungguhnya teman-teman, khususnya tadi itu dapil 2 yang sudah disebutkan, yang 11 kursi itu harus semangat karena ada potensi yang cukup besar di situ, dan semua dapil ini merupakan kita apresiasi kerja besar dari KPU yang telah juga menyerap aspirasi-aspirasi yang terjadi di masyarakat, khususnya partai politik. Kemudian yang kedua, sedikit saja saya ingin menjelaskan kok yang awal ketemunya Bang Arianto, sekarang saya. Jadi memang kalau di pelatih sepak bola, Bang Arianto ini spesialis menatain pemain disiapkan, backnya disiapkan, defense-nya disiapkan, semuanya. Nah begitu udah jadi tim, urusan gimana caranya tackle itu biasanya saya yang ditugasin. Jadi kita ini berbagi tugas. Bang Arianto ini sekarang ditugaskan di Bapilu DPR. Jadi beliau kapasitasnya diminta untuk juga bukan hanya memikirkan Kota Bekasi, tapi juga memikirkan daerah-daerah yang lain yang juga harus perlu perhatian, perlu juga di setup, karena tidak semua daerah setupnya sebagus Kota Bekasi. Jadi alhamdulillah pengurus dari awal kita solid lah ya, solid. Pengurus tidak ada yang berubah, ketuanya saya, pengurusnya sama, gitu kan. Jadi sama, tidak ada yang berubah, kita optimalisasi tim yang ada. Jadi ini sudah masuk pertandingan ini. Saya udah gak ada waktu lagi nyari pemain ini, apalagi pemain bebas transfer, biasanya kurang bagus. Gitu, kalau pemain bebas transfer itu, biasanya pemain yang bagus itu pemain yang memang ya sudah punya nama gitu kan. Masalahnya pemain yang belum punya nama jarang bebas transfer. Inilah tim kami Bu, inilah tim utama kami yang insya Allah sejak awal sudah berdarah-darah juga membesarkan partai, yang sekretariatnya dekat, sebenarnya nggak jauh-jauh Bu, geser dikit doang, cuma nyebrang rel ya. Jadi di Berlin itu ada partai politik yang memang ininya tidak formal. Nah, kita bawahnya warung kopi, kebetulan saya punya coffee shop gitu. Nah di lantainya, lantai 2 itu akan kita setup jadi sekretariat Gelora. Jadi nanti kalau mau kopi gampang, ini di bawah, di atas. Udah aman lah gitu. Musik nanti kita sambil rapat, dosen kita bisa ngerjain bareng-bareng. Nah itu nggak ada di PKS dulu. Dan satu lagi Bu, kalau kontak saya, kontaknya Aan, kontak yang lain yang masih hurufnya beda diganti gitu. Biar ini gitu, biar jelas, karena semangat kita beda ya, kita semangat kolaboratif, kita siap untuk terjun ke masyarakat. Alhamdulillah Ibu Bapak semua, anggota KPU yang saya hormati, caleg-caleg Gelora ini alhamdulillah beraneka ragam, dari mulai profesional sampai orang-orang yang betul-betul punya basis di masyarakat. Jadi saya sangat excited sekali di pemilu kali ini, dan mudah-mudahan ya, kita bisa mendapatkan satu fraksi bahkan lebih nanti ada. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya apresiasi yang sebesar-besarnya, ucapkan terima kasih kepada para penyelenggara yang sudah bekerja luar biasa, yang sudah sabar menunggu juga. Kita partai keberapa Bu? Tinggal 2 lagi yang belum ya? Tinggal 3 lagi yang belum ya? Jadi kita masih ada 3 lagi yang belum, masih bisa. Nah yang terakhir gitu. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Hari-hari kita persiapan, tinggal membuktikan nanti pasca ini dengan kerja-kerja real, kerja-kerja yang serius untuk berkontribusi yang terbaik kepada Bekasi. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.